kebutuhan pakan per hari yang jenengan analisa habis berapa Mas? Kalau dirupiahkan mungkin bisa sekitar 50.000 mungkin ya. Per hari ya? Per hari. Seperti apa hitungannya Mas? Keuntungan per bulan? Keuntungannya ya 50.000 kan kalau sebulan berarti 1,5 juta. Dia dijualin 1 cempe masih sisa Mas. Kalau kayak kemarin beranak 8 lah. Sisa banyak gitu kan. Jadi ya tetap ada ujungnya Mas. Intinya pemuda itu jangan malu lah, jangan memandang bahwa peternakan itu ya tempat yang kotor. Justru kalau orang memandang seperti itu ya nantinya kita nggak bisa berkembang. Karena yang paling dekat, bisnis yang paling dekat dengan rumah itu ya adalah bisnis peternakan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Paluki Channel. Nikmati videonya, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nama saya Nur Tias atau dipanggil Mas Tias. Ini nama farmnya Sari Arjuno Etawa Farm. Alamatnya ada di Desa Sumber Fajar, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Motivasi utama kita ingin mengangkat lah dari sisi perekonomian keluarga Mas. Gitu ya. Karena kan bagaimanapun kita hidup juga butuh pemasukan Mas. Ya harus mencari sumber ya, menjadi sumber. Salah satunya kita ingin mengambil peternakan kambing, khususnya di peranakan Etawa. Kambing PE ini punya nilai lebih Mas daripada kambing-kambing yang lain, karena di PE itu ada seninya, ada kontesnya, sehingga harga-harganya pun juga bahkan ada yang dikatakan harga yang fantastis juga ada ya, dari mulai harga mungkin jutaan sampai ke ratusan juta sudah ada itu Mas. Kalau saya farm sendiri secara resminya itu kita di 2020. Tapi memang kalau untuk pengalaman kita mengelola ternak kambing itu sudah dari tahun 2000-an Mas Indra. Background Mas Tias ini sendiri apa tuh Mas? Sebenarnya nggak ada kaitan sama peternakan saya Mas. Saya sebenarnya latar belakangnya lebih ke, kalau dari sisi pendidikan itu di keuangan sama perpajakan Mas Indra. Keuangan dan perpajakan. Keuangan dan perpajakan, makanya peternakan ini menjadi salah satu penopang pembiayaan lah. Ya alhamdulillah dengan adanya farm ini saya bisa menempuh pendidikan yang lebih baik lah. Mudah-mudahan juga bisa memberikan efek untuk pengelolaan bisnis ternaknya Mas. Kita kan setiap bisnis itu punya hitung-hitungan, dan ketika ada profit dari penjualan ternak kita, ya kita sisihkan untuk membiayai kebutuhan rumah gitu ya, dari mulai ya kebutuhan dapur dan kebutuhan pendidikan tentunya. Dan ya alhamdulillah dengan volume yang sekarang itu lumayan lah Mas Indra ya. Kita juga berusaha untuk meningkatkan jumlahnya agar nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Dari sisi farmnya sendiri kita akan terus berusaha meningkatkan ya dari sisi jumlahnya nanti agar bisa dinikmati para peternak-peternak khususnya di Lampung Tengah ini ya Mas ya. Karena kalau kita melihat populasi di Lampung ini PE sekarang ini sedang naik, dan kebutuhannya tuh juga meningkat gitu, sehingga kami tentunya sebagai peternak itu berusaha untuk mensuplai kebutuhan dari masyarakat, peternak-peternak di Lampung, agar mereka itu bisa menikmati hasil dari produk-produk Sari Arjuno Etawa. Ya tentu kalau kita bicara bangga ya, sebagai anak itu tidak bisa mengungkapkan lah pasti. Kebanggaan anak kepada orang tua itu tidak bisa diungkapkan karena ya sudah terlanjur banyak jasa yang diberikan, dan ya kita sebagai anak hanya bisa berusaha mendampingi, menjadi mitranya orang tua. Artinya secara ekonomi kita juga usahakan untuk membantu gitu, gak hanya terus minta terus kemudian menjadi orang yang menghabiskan uangnya orang tua gitu kan. Kita berusaha untuk menjadi anak yang mandiri dan membantu membangun peternakan ini agar bisa dinikmati juga oleh orang tua gitu. Kita berkolaborasi jadinya Mas Indra di sini ya. Iya.
Berarti saat ini Nirina sudah bekerja dong Saat ini sudah bekerja alhamdulillah. di perpajakan. Nah, saya di konsultan keuangan dan perpajakan. Kalau saya latar belakangnya keuangan, kita kan bicara uang itu gak harus malu sih Mas Indra. Dari apapun lah, sejauh itu halal, ya kita bisa upayakan. Walaupun peternakan ini orang menganggap mungkin bau gitu kan, atau mungkin dekat dengan kotoran hewan, tapi sesungguhnya kalau manajemen pengelolaan kandangnya itu bagus, kita sebenarnya juga bisa menikmati di kandang. Bahkan di sini pun juga kadang-kadang anak-anak teman-teman pada nongkrong ngopi untuk bisa menikmati melihat kambing-kambing gitu ya. Jadi ada nilai seni keindahannya gitu. Peternakan khususnya kami Mas Indra ini, kalau saya melihat sih memang di Lampung ini bagus. Apalagi dari dulu memang di Lampung itu kan terkenal lumbungnya kambing ya. Memang populasinya kambingnya banyak. Dan saya sebenarnya lebih tertariknya itu memang ke kambing peranakan etawanya ini Mas Indra. Oh gitu Ya, saya nggak tahu kenapa ketika melihat kambing PE itu ada pokoknya yang lebih gitu, yang lebih indah gitu. Jadi dari mulai sisi warnanya juga kan kok putih hitam gitu kan, kayaknya banyak plusnya lah. Banyak plusnya gitu. Jadi ya bukan untuk membandingkan, tetapi ini kan masalah selera Mas Indra ya. Selera orang itu mungkin bisa beda, tapi ketika melihat kambing PE itu ada mungkin semacam jatuh cinta gitu. Kok bagus gitu ya. Kalau saya melihat begini, PE itu kan memang ada kontesnya ya. Dan nilainya pun jauh lebih tinggi daripada kambing-kambing yang lain. Kalau kita bicara soal kambing dengan nilai tinggi karena ada seni yang dibangun di situ, berarti kan itu menunjukkan bahwa kambing PE itu kambing komunitas. Banyak orang, jadi ada orang-orang tertentu yang berkomunitas, mereka mencintai sebuah produk, di mana produk itulah yang mereka angkat untuk nilainya tuh diangkat juga gitu. Beberapa tahun ke belakang kita fokus ke breeding sih ya. Jadi hasil peranakan itulah kemudian kita jual Mas Indra. Jadi untuk apa yang trading dengan jumlah besar itu memang kita berusaha untuk mensuplai, tapi bukan langsung dari produk kita. Kalau langsung dari produk kita ada, tapi jumlahnya mungkin tidak sebanyak. Tapi kalau misalkan dari sisi petani atau peternak yang ingin kita carikan dengan grade-grade tertentu, itu kita melayani Mas Indra. Kita melayani juga. Jadi jangan khawatir. Walaupun kita di sini jumlahnya mungkin sekitar 60 ekoran, populasinya 60 ekor, kemudian dari indukannya itu sekitar 40-45 lah ya. Nah, untuk tiap bulannya itu biasanya selalu ada yang beranak. Selalu ada yang beranak. Cuma kan kalau kadang-kadang permintaan melimpah, kita nggak bisa mensuplai kalau langsung peranakan sendiri gitu. Makanya adanya trading tadi Mas. Adanya trading, kita biasanya mencoba mengambil kembali dari petani-petani kita. Jadi peternak yang sudah pernah datang ke sini, mereka ambil kemudian sudah beranak, kita coba kolaborasi untuk menjual kembali gitu. Bahasa sederhananya di pasar tuh wani atol ya wani tuku ya. Wah iya, wani atol wani tuku. Per siklusnya itu bisa menghasilkan sampai berapa sih Mas? Kalau rata-rata mungkin per bulan itu bisa 4 ya, 4-5. 4 sampai. Kebetulan bulan kemarin tuh kita beranak sekitar 8 ekor langsung. 8 ekor. Intinya pemuda itu jangan malu lah, jangan memandang bahwa peternakan itu ya tempat yang kotor. Justru kalau orang memandang seperti itu ya nantinya kita nggak bisa berkembang, karena yang paling dekat, bisnis yang paling dekat dengan rumah itu ya adalah bisnis peternakan. Karena ada di rumah itu sendiri, di paling cuma di belakang rumah gitu kan ya, paling jauh ya. Kalau ada yang sampai besar-besar punya farm lebih mungkin tempatnya jauh, tapi kan yang paling dekat bisa kita jangkau bisnis itu ya dari rumah kita. Peternakan itu. Kebutuhan pakan per hari yang jenengan analisa habis berapa? Kalau dirupiahkan mungkin bisa sekitar 50.000 mungkin ya. Per hari ya? Per hari. Itu sudah melingkupi hijauan? Hijauan, udah hijauan. Gak banyak sih Mas Indra, karena kita juga punya bank pakannya ya. Dari mulai daun singkong kita melimpah sih. Dan gak semuanya beli sih, dari mulai daun singkong ya. Kadang kalau memang secara kebetulan gak ada daun singkong di kita sendiri, kita beli di sini. Di Lampung kan juga banyak sih. Kenapa kita memilih kambing itu karena ya di mana-mana ada pakan gitu. Di
Di Lampung ini tempatnya lah kalau soal pakan nomor 1, lebih banyak sekali. Lumbungnya, Mas, ya? Lumbungnya. Jadi apa aja ada di sini, dari mulai odot, terus kemudian yang melimpah itu daun singkong, wah di mana-mana. Onggok murah. Onggok murah. Kita juga deket juga dari pabrik singkong sini. Jadi apa ya? Kalau menurut saya kalau di wilayah khususnya di sini nih ya, apalagi di tempat desa saya ini, kalau nggak ada peternakan itu rugi kalau menurut saya. Karena semuanya, bahkan di belakang, pinggir, depan, belakang itu semuanya tempat pakan. jadi nggak usah bingung-bingung gitu. Kalau kita mau populasinya besar, mungkin ya ada sedikit lah tambahan untuk beli pakan gitu. Nah, kita memang ada beberapa tambahan pakan untuk kambing-kambing dengan kualitas pilihan gitu ya. Ya bukan untuk membeda-bedakan sih, tapi untuk mengupgrade kembali agar kualitas dari kambing yang sudah bagus itu tidak turun gitu. Kita ada pakai konsentrat, ada, kemudian ada DDGS dan SBM. Oh, SBM juga pakai juga, tapi nggak terlalu banyak sih untuk porsinya. Seperti apa hitungannya, Mas? Keuntungan per bulan? Keuntungannya ya 50.000 kan, kalau sebulan berarti 1,5 juta. Dia dijualin 1 cempe masih sisa, Mas. Kalau kayak kemarin beranak 8 lah. Sisa banyak gitu kan. Jadi ya tetap ada ujungnya, Mas. Kalau di PE itu tergantung speknya. Artinya begini, kalau misalkan speknya ekonomisan untuk pemula-pemula kan biasanya standaran, Mas. Itu bisa main di 20 sampai 30. 20 sampai 30 itu ya aman lah kita untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari lah ya gitu. Ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga gitu. Tapi kalau kita sudah pakai orang, misalkan pakai anak kandang gitu, itu kita harus populasinya itu di atas 40 itu. Harus di 40. Atas 40 baru bisa ya tetap ada ujungnya gitu ya, tetap ada ujungnya. Artinya peternakan sendiri ini bisa dijadikan usaha utama. Bisa dijadikan utama. Bahkan gimana ya? Kalau saya sebenarnya nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu setuju dengan kalimat sampingan. Kalau sampingan itu kan sebenarnya ya karena begini. Kalau sampingan itu kan kayaknya cuma ya dikasih apa adanya gitulah ya. Sebenarnya bahkan bisa jadikan sebagai value tambahan ya, atau value nilai lebih lah buat ekonomi kita. Dan ini nggak sulit di peternakan itu, pengelolaannya tadi nggak sulit, sangat gampang gitu. Makanya pemuda-pemuda itu apalagi masih kuat, masih sehat, harusnya sih bisa masih nyambi itu bisa belajar lah di peternakan PE ini apalagi sekarang lagi rame-rame banget nih, Mas. Ramai. Di mana-mana kontes. Di mana-mana kontes gitu kan. Setiap bulannya pasti ada itu, Mas. Iya, betul. Kita kemarin kolaborasi sama salah satu peternak di Lampung Timur juga untuk ngangkat kambing-kambing kita. Gitu ya. Dan ya alhamdulillah lah kita berpartisipasi di sana, bisa membawa berapa kemarin? 2 atau 3 ya? 2 ekor. Kita membawa 2 ekor. 2 ekor. Dapat trofi? Alhamdulillah dapat trofi, dapat nomor 2. Juara 2. Juara 2 untuk ya. kelas? Untuk kelas D betina. Kelas D betina ya? Iya. Kalau bisa sih peternak itu punya minimal 1 kambing seninya. 1 kambing seni. Tujuannya adalah untuk bisa bergabung dalam komunitasnya. Jadi nggak malu gitu, Mas, kalau kita datang ke komunitasnya itu, oh kita punya bawaan. Nah minimal 1 itu. Nah ketika kita nanti sudah punya 1 itu, kita bisa membedakan nih antara kambing dengan kualitas bagus, harganya bagus, dan kambing kualitas standar, harganya juga standar. Nah nanti tinggal kita pilih mau main di mana gitu. Nah kita di sini ada anak kandang dan ada orang tua saya tentunya. Nah dari keluarga semuanya terlibat di sini, bapak, ibu. Ada 1 anak kandang juga yang membantu untuk ya perawatan lah ya, perawatan kandang ini. Kita tidak mengerjakan, itu masih ada keuntungan, Mas ya? Masih kok, masih. Tadi yang penting kita bisa menghitung populasinya. Menghitung populasinya. Oh. Jadi kuncinya di populasi tadi. Populasi ya. Karena kalau terlalu sedikit juga mungkin seharusnya diri sendiri kan bisa, Mas Indra ya. Karena kalau misalkan kambing PE itu kan memang butuh perawatan. Kalau sendiri dengan populasi yang besar tentu akan bukan tidak bisa, tapi mungkin kurang maksimal hasilnya gitu. Tapi kalau kita dibantu
Nah, kita bisa lebih perhatian tuh kan. Anak kandang kan bisa lebih perhatian, misalkan kita minta untuk dari sisi kebersihan, terus dari sisi merawat kambingnya dengan dimandikan, diberikan sampo, dengan kita bisa menjual kambing-kambing dengan harga bagus. Dengan harga bagus ya, karena itu tadi ya, yang kita harapkan dari sebuah bisnis itu kan tentu adalah penjualan. Kita nggak ingin hanya berternak tapi tidak menjual, kan aneh juga kan. Kita tujuan akhirnya tetap menjual, tapi kita berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu produk dari SciFarm ini. Sebenarnya saya ini terus terang bangga ya dengan jadi anak peternak gitu. Nah, bangganya kenapa ya? Karena tadi bahkan dengan hasil peternakan itu orang tua itu bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ya, anaknya kan ada 3 ya. Iya. Terutama saya ini anak pertama. Anak pertama? Sampai ke jenjang pendidikan. Alhamdulillah kemarin belum lama selesai di S2-nya. S2 selesai? S2 selesai. Waduh, S2 guys. Dari peternakan? Ya, alhamdulillah dari backupan peternakan. Backupan peternakan. Karena peternakan ini sebagai salah satu sumber ekonomi yang potensial, ya kita ingin terus mengembangkan. Makanya saya pun juga ikut terjun membackup sekarang ini. Karena saya juga sekarang sudah bekerja, saya berusaha untuk membantu juga. Kalau dulu populasinya yang dibangun sama orang tua mungkin masih 10-15 gitu kan. Ketika saya sudah lulus, saya bekerja, ya akhirnya saya backup juga orang tua. Saya gantian lah, saya kembangkan. Ambil alih lah ya, ambil alih gitu. Ambil alih ininya, tanggung jawab ya, pengelolaannya coba saya ikut terjun. Ya makanya sekarang mungkin kalau dari sisi perubahan kandang udah mulai kelihatan ya. Di belakang sampai itu 10 bulan nggak kesini saya udah ganti lagi tuh. Iya, ganti lagi udah. Buat para pemuda ini khususnya, intinya pertama sih jangan pernah malu untuk beternak. Beternak itu merupakan salah satu usaha yang sangat potensial, menguntungkan, berada di dekat rumah kita, dan kita harus tahu itu gitu. Sebelum kita jauh-jauh mencari rezeki di tempat lain, jemput aja di belakang rumah kita dengan mendirikan peternakan-peternakan. Terima kasih sudah menonton YouTube Indra Palupi Channel. Semoga bermanfaat. Salam peternakan, salam ngarit.